Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 13 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, dan bukan hanya ibu mertua Simon saja. Dikisahkan juga menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh orang penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, juga orang-orang yang kerasukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya mesti kita pahami bahwa peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jangan dilihat sebagai suatu tontonan saja, suatu peristiwa yang menjadi seru-seru saja, yang begitu menarik saja. Tetapi mari kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu semata-mata mau menunjukkan, seperti kemarin saya katakan, kuasa ilahi, kuasa kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasih memandang orang yang sakit, dan Tuhan Yesus bertindak melakukan sesuatu kepada orang yang sakit membutuhkan pertolongan. Ini bukan sekedar pertunjukan seperti pertunjukan sirkus yang mengundang tepuk tangan, kagum, decak kagum orang lain, atau orang-orang yang melihat atau menonton itu semua. Mukjizat atau peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan suatu pertunjukan sirkus, tapi itu mengajak kita untuk lebih memahami, untuk lebih mendalami betapa Yesus itu benar-benar mau membawa kasih, mau membawa amanat dari Allah Bapa, membebaskan manusia dari belenggu sakit, belenggu dosa, belenggu kekhawatiran dunia ini yang tanpa disadari membelenggu manusia. Tanpa kita sadari juga, belenggu-belenggu seperti itu, kekhawatiran, kecemasan akan hal-hal duniawi itu muncul dalam diri kita. Cemas, ragu, takut. Dan dalam hal seperti inilah kita memohon bantuan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil tadi sungguh mau meluangkan waktunya, memberi perhatian, menyembuhkan mereka. Kasihnya sungguh meluap, kuasa ilahinya keluar dalam diri Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan ini semua bukan sekedar tontonan saja, tapi saya pikir tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus baik juga mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya mau mengajak kita sebagai umat Kristiani, umat Katolik, umat Kristen, untuk bersama-sama terlibat, menolong, membantu orang yang sakit, orang yang menderita. Saya pikir ini yang mesti kita lakukan. Oh, inilah ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang sakit, dia bertindak melakukan sesuatu nyata, konkret. Bukan sekedar memberi nasihat, tapi tindakan nyata, konkret. Nah, kita bisa bertanya kemudian, kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, apa yang sudah kita lakukan begitu kita tahu bahwa ada sahabat kenalan, saudara-saudari kita, baik itu yang seagama dengan kita maupun juga yang tidak seagama dengan kita.
ketika mereka sedang sakit, apa yang mau kita lakukan? Apalagi nyata itu sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu saja saya tidak meminta Anda untuk tiba-tiba datang, hadir langsung berhadapan dengan mereka, menyapa mereka secara real begitu ya. Langsung datang kepada mereka, bukan itu maksudnya. Gak cukup itu ya. Kita mendoakan mereka, benar itu. Mendoakan mereka supaya mereka sembuh, benar itu. Tapi hal konkret apa lagi yang bisa kita lakukan yang nyata ya. Jadi bukan sekedar tindakan-tindakan yang belum tentu kita lakukan. Ada kalanya kita mengatakan ya saya akan doakan, benar kita doakan, belum tentu itu ya. Intinya begini, mari kita lakukan sesuatu yang nyata, bukan sekedar ngomong. Artinya ya baik Bapak Ibu, pada saat seperti ini orang-orang yang sakit, di mana pandemi COVID-19 ini begitu merajalela, di satu pihak ya kita bisa melakukan pada mereka yang sakit, memberi bantuan vitamin C, D3 atau suplemen-suplemen yang lainnya yang kiranya bisa membantu mereka. Kita nggak tutup mata. Ketika ada tetangga kita yang sakit, jangan tanya itu agamanya itu apa, nggak usah. Apa tindakan nyata kita? Baik kita bisa lakukan secara pribadi ataupun juga dalam satu lingkungan. Satu lingkungan itu baik kita membuat suatu gugus tugas, katakanlah ketika ada umat di RT, di RW atau di lingkungan yang sedang sakit kena COVID, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bukan cuma diam saja ya. Hal-hal seperti ini harus dinyatakan konkret, bukan supaya kita mau menunjukkan kekristenan kita, agama kita, tidak, tapi kita mau menunjukkan kepedulian kita, kepedulian Anda sebagai orang-orang yang percaya, beriman pada Tuhan Yesus. Ya kita bisa memberikan sesuatu yang berguna, yang baik, membantu memberikan makan kepada mereka yang bergizi, supaya mereka mendapatkan imun yang bagus, daya tahan tubuh yang kuat, katakanlah. Tidak dikucilkan, tidak diberi cap negatif, cap jelek, katakanlah. Enggak, biarkan mereka itu melakukan kegiatan yang sehat, yang berguna bagi mereka. Mungkin mereka masih harus ada yang diisolasi mandiri. Tentu saja kita jaga jarak, enggak harus kita ketemu langsung dengan mereka, enggak. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Mungkin 2-3 rumah dari rumah Anda ada yang kena COVID, apa yang mau kita lakukan? Tentu saja bisa saja orang yang kena COVID itu, maaf saja, orang yang miskin, tidak punya, bukan orang yang berada, katakanlah. Apa yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat sekarang ini? Yang bisa saja ya seperti yang saya katakan, 3, 4, 5 rumah itu ada orang yang kena COVID, tetangga kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan bukan atraksi, tapi suatu tindakan yang juga mesti kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan ketika ada sahabat, kenalan, tetangga, saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit, khususnya pada saat ini sedang terjangkit atau terpapar virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya diam, berpangku tangan saja, tapi kita bisa melakukan yang baik, yang berguna. Seperti halnya Tuhan Yesus melakukan nyata konkret kepada orang sakit. Kita juga mau melakukan itu dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi kita sekalian. Amin.